Oke, lanjut ya. Tentukan simpang rata-rata lagi dari distribusi frekuensi berikut sama dengan contoh di atas. Ini juga rumus pengukuran variansi dan deviasi sama ya, seperti sebelumnya kita udah pernah belajar variansi dan standar deviasi. Untuk data tunggal mirip juga, kalau tadi per mu atau rata-rata populasi, ini per rata-rata nilai X-nya. Ya, ada contohnya juga di sini. Kalian bisa pelajari ya. Rumus Fisher-Hellwig dia berlaku untuk n di bawah dari 100. Kurang lebih mirip sih, membedakan di sini. Dia ada n-1, kalau ini adalah 1/n. Sama dengan rumus alternatif variansi ya, standar sampel. Bedanya dia apa? XI dikurang XI kuadrat per n. Per n-nya justru dari sini, bukan total. Ya. Ininya sama. Contoh juga ada. Ibu langsung skip ya, karena ini kayak ini aja, pengetahuan aja. Ini juga sama, dia lebih kalau menurut ibu sih ini lebih, kemungkinan besarnya lebih akurat ya. Dia ada XI min X0 kuadrat dikurang X min L kuadrat per n. Jadi ini lebih dari segi komplikasinya dia harusnya lebih akurat dibanding sebelumnya. Contohnya juga ada sama. Selanjutnya yang telah dikelompokkan, dia ada nilai M ya. Variansi dihitung, maka titik tengahnya itu dianggap sebagai nilai tunggal yang cukup representatif. M itu adalah titik tengah dari tiap-tiap kelas, dan F adalah jumlah frekuensi kelas. Jadi udah ada M-nya, ini titik tengah dari sini. Ini adalah FI ya, jumlah frekuensi kelasnya. Kalian bisa pelajari juga. Ini juga sama, dia ada titik tengah, ada frekuensi. Ini lebih akurat lagi karena dia membaginya lebih ini ya, dia dalam bentuk U. Kurang lebih mirip sih, tapi dia membuat variansi baru variabel baru, walaupun agak mirip dengan nilai X yang biasa kita pakai. Selanjutnya distribusi normal, yaitu sebetulnya itu tidak semua distribusi hasil observasi itu bersifat normal, tapi ada juga yang Poisson, Fisher, binomial ya kan. Kenyataannya bahwa hasil-hasil distribusi hasil observasi memiliki kurva yang bermodus tunggal dan kedua ujung yang mendatar ke arah kiri dan kanan serta cenderung simetris. Nah, kurva simetris itu dekat sekali persamaannya dengan kurva normal, sehingga biasa disebut dengan kurva Gauss. Distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan ini ya, standar deviasi sama dengan 1. Dinamakan distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Ya. Misalnya X1 sampai Xn dengan rata-rata X dan deviasi standar. Kemudian nilai observasi dinotasikan dengan Z, yaitu XI min X per X. Ya, ini sama, sebenarnya kurang lebih mirip ya sama yang kita pelajari. Ya, ini kalian bisa pelajari lagi soalnya tabelnya sudah sama juga sama kemarin. Ukuran dispersi relatif ya. Contoh, seorang pengusaha bangunan ingin membagikan variasi gaji buruh ekstranya dengan variasi gaji stafnya. Gaji buruh dibayar secara harian, gaji staf dibayar 11 kali. Gaji buruh rata-rata Rp500, deviasi rata-rata 150. Sedangkan gaji rata-rata staf 30.000 dengan standar deviasi 15.000. Nah, perbandingan langsung dari perhitungan deviasi standar tentu tidak memungkinkan. Nah, gaji staf dibayar per bulan tentu jumlahnya lebih besar daripada gaji buruh yang dibayar harian, sehingga dispersi gaji staf lebih besar dari dispersi gaji buruh. Dispersi artinya penyebaran datanya ya. Standar deviasi sama dengan standar rata hitung sampel dikali dengan si koefisien variasi. Ya, ini contohnya juga ada. Semua contoh ini mewakili PR-PR yang ada akan ibu, yang sudah ibu kasih, yaitu di sini. Sini ada 4 soal. Ya, dari jangkauan seni, Jepang baku udah kita bahas tadi. Ini juga sama. Mencari rata-rata, standar deviasi. Kalau tadi yang terakhir tadi contoh. Karena di sini ada 4 soal, ibu membaginya dalam bentuk NIM ganjil sama yang untuk soal genap, NIM genap untuk soal ganjil. Nah,
bisa dikerjakan dengan mempelajari modul yang sudah Ibu kasih. Oleh karena itu selamat belajar. Sampai bertemu lagi kita di pertemuan minggu ke depan. Terima kasih.